semua. Kita satu buat nama Yesus Allah di atas segala Allah. Dan tidak ada Allah lain yang menjadi selamat selain Yesus Tuhan. Angkat kedua tangan. Bahasa roh yang sudah punya karena bahasa roh. Yang di rumah juga. Sotokora patakara. Sikera patakara. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Engkau Allah yang menguji hati umat-Mu. Engkau Allah yang membuat semuanya jadi baru. Masuk di tahun baru 2023, VBC Jogja, biarlah semarak di hadapan Tuhan. Dan menyenangkan nama-Mu. Bukan manusia, tapi menyenangkan nama-Mu. Tuhan urapi. Engkau menjadi tembok berapi bagi kami. Kata kami percaya, kami angkat kedua tangan kami. Biarlah destiny tergenapi. Kami minta percepatan, kami minta pembalikan keadaan. Kami minta Tuhan Yesus sekali lagi kekuatan daripada Allah di atas segala Allah. Yesus Tuhan yang kami sembah. Mengubahkan kami Tuhan. Mengubahkan kami Tuhan. Jadi tepat sasaran dan percepatan kami alami. Malam ini bicara atas kami semua. Bebasin Jogja, Engkau urapi. Dan kami siap mengerti apa yang Engkau mau. Berikan kami hikmat. Berikan kami marifat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Merangkat kedua tanganmu, sembah. Tutup mata semua, sembah. Dengan hati tertuju pada Yesus, sembah. Kurapatakana masih kita bakal. Kurapatakata pasti kita bikin abatan. Uramana soto kurapatakana, soto kurapatakana. Yes, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini, kami seperti wanita pendarahan, menjamah jubahmu, seketika itu juga sembuh. Kami terima apa yang ilahi daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan, apapun yang bukan dari Tuhan, yang merintangi, kami runtuhkan dalam nama Yesus. Jaminan Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Semua yang siap dan percaya untuk firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Silakan duduk dalam kasih Tuhan. Wow, ajaib. Shalom. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ada amin? Karena penting kita memperingati Yesus lahir, bukan center kelas lahir. Yesus lahir. Kalau Yesus nggak lahir gak ada keselamatan. Jadi penting sekali kita ngerti Yesus lahir dan mati dan bangkit. Ya, amin. Mungkin Anda liburan, tapi saya nggak tahu saudara. Tapi yang penting masuk tahun baru dengan kekuatan Tuhan. Ada amin. Solo juga baik-baik ya, sehat. Ini gembalanya nggak bisa datang, anak masih kecil. Tapi mujizat Tuhan juga terjadi. Saudara total ya, sampai total sejak dari Surabaya. Semua tenang, saya biasanya langsung kita doa, ambil perjamuan kudus dan pengurapan tabung tanduk. Sejak dari Surabaya, pembukaan sampai Jogja ini. Itu total saudara, saya ingat total jumlah. Itu nyaris, ya saudara, itu hampir 2.000 sebetulnya. Surabaya 500 sehingga semua sekitar itu bangku cadangan habis. Bukan pemain cadangan saudara. Habis itu Malang 200 sekian, Anda hitung sendiri. Purwokerto 200 sekian, Semarang kemarin sampai penuh, dan sekarang ini Jogja. Saya minta Anda doakan saya kuat, ya amin. Doakan harus satu persatu saudara. Ada orang ngomong, Pak Yer gak usah datangi satu persatu, Tuhan ngomong suruh satu persatu. Jadi setelah Anda didoakan nanti langsung pulang, jangan konseling. Langsung pulang, ya gak usah ngomong lagi, jaga urapan. Ada amin? Nah ini firmannya sekarang saudara. Tahun 2023 saya sempat ngomong, saya minta Anda ngerti semua
Tahun 2023, seperti yang saya bilang saudara, tahun penangkap burung. Kalau Anda hidup bukan dengan pimpinan Tuhan, Anda akan terjerat dengan ambisimu sendiri. Meskipun kelihatannya pelayanan tanpa pimpinan Roh Kudus, Anda akan terjerat dengan maumu bukan mau Tuhan. Yang kedua, resesi ekonomi seluruh dunia. Nah, sekali lagi saya ngomong berkali-kali, kita hidup dengan ekonomi sorga. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Yang ketiga, digoncang untuk dipadatkan. Apapun pelayananmu, Anda akan mengalami goncangan yang sedang terjadi dan terus terjadi. Untuk dipadatkan, doamu tidak lagi biasa, tapi kalau Anda dipadatkan, doamu punya kuasa. Jadi saran saya, terimalah tantangan, jangan tolak. Itu membuat levelmu naik. Ya. Berikutnya dengar baik-baik, gesekan bangsa-bangsa terjadi, saling memanasi. Bisa terjadi perang, bisa terjadi tidak. Tapi Anda doa supaya tidak terjadi chaos. Ya, Anda doa untuk itu. Terus yang berikutnya, sangat banyak sebetulnya. Nyatet itu, aduh Tuhan itu baik saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Kalau Anda tanya, seperti tadi saya bilang, ada orang telepon, hamba Tuhan jatuh itu bukan dia tidak melayani. Dia tetap melayani, kelihatan fisik, tapi hatinya atau rohnya padam. Tanpa minyak Tuhan. Saya berdoa supaya Anda tidak seperti itu. Supaya, karena tergantung, karena orang itu bisa nipu. Pemain sandiwara yang canggih. Tanpa Roh Kudus pasti tersingkap. Tapi dengan Tuhan pasti juga ada buahnya. Setuju angkat tangan? Ya, itu terjadi. Dan Tuhan juga nyatakan tahun ini, perhatikan saya, tahun perang. Roh ya. Dua hak Anda harus pegang atau terima. Yang pertama dalam perang, hak pertama adalah hak untuk menang. Ngerti angkat tangan? Dan yang kedua, hak untuk menjarah. Kalau Anda menang gak menjarah, bodoh. Anda berarti sia-siakan kemenanganmu. Tapi yang kedua, kalau Anda ngomong, Pak saya minta menjarah saja. Gak bisa, harus perang. Dan itu bukan kelompok. Semua, satu persatu akan berhadapan. Baik keluarga, baik apapun. Jadi Anda saya kasih tahu. Setan, penghulu, pemerintah, roh-roh jahat di udara, itu nyerangnya serempak. Karena sudah roh akhir zaman, sudah akhir zaman. Tapi kalau Anda hidup dalam kekuatan Tuhan, saya kasih tahu, bukannya kamu kalah tapi menang. Setuju? Tenane? Tenan. Kalau tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan ngomong sama saya, kemurtatan banyak terjadi. Orang menjual hak kesulungan juga terjadi. Hidup cuma sekali dan akan dihakimi. Saya ngomong tahun ini, tahun yang genting. Anda jalan dengan pimpinan Tuhan. Jalan dengan urapan Tuhan. Yang duniawi singkirkan. Anda boleh diberkati, Anda boleh kerja dan bisnis. Tapi itu bukan utama. Yang paling utama kerjaan sorga. Harus kamu pertahankan. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ketika katakan amin. Kalau Anda bicara, Pak saya belum kawin Pak, belum nikah. Ya bolehlah. Anda boleh doa minta pasangan yang terbaik. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, ya menengahi, selibat. Mungkin dengan itu Anda lebih suka doa. Silakan masuk. Ya. Saya tunggu duduk, saudara. Ya, pengurus. Praise the Lord. Praise the Lord. Ya, saudara saya ke depan. Jangan tanya presidennya siapa. Saya sebagian udah kasih Anda clue. Mungkin ada ngomong, Pak saya kok belum dikasih tahu. Wis takok sing liyane, pokoknya ono clue-nya. Tapi Tuhan sudah pilih yang terbaik. Yang pasti bukan wanita, bukan. Saya udah ngomong berapa tahun kemarin. Vision terbaik bukan wanita, pria. Cirinya Pak, wah bocor, ora iso. Tapi dengar baik-baik, semua perhatikan dari manapun Anda. Siapapun presidennya, kita nggak usah takut. Setuju? Siapapun presidennya. Mau itu lalim kayak, mau itu kejam kayak, kita ini ikut sorga. Jadi nggak usah pusing dengan itu. Tepuk tangan bagi Yesus dulu, ketika katakan amin. Ya, Anda nggak usah tengking-tengkingan. Tuhan patahkan. Kok Tuhan pilih dia mau ngomong apa? Ada amin. Kamu masih manusia. Patahkan dia, gagalkan Tuhan. Tuhan ngomong aku pilih dia. Jadi ingat, imanmu bergantung bukan pada presiden, tapi pada Yesus.
Ya, saya liburan ini, saya berkali-kali ngomong, berapa kali sih Mas Ian. Bukannya libur saudara, kita ini doa. Kalau Anda liburan mungkin saran saya jangan libur, doa, penting roh. Ya, saya digosipkan, difitnah, saya suka ngomong ini saudara. Saya suka ngopi di Starbucks. Saya suka ngopi, saya enggak promosi dikasih kopi Starbucks enggak. Tapi saya dibilang pendukung LGBT, coba Anda pikir. Dengar baik-baik, kita ini anak Tuhan masuk kalah sama Lucifer, goblok, enggak punya iman. Di Starbucks banyak orang bertobat lewat saya. Kenapa? Kita masuk kerajaan kegelapanmu itu apapun. Kita datang di sana dan kita doakan orang pelepasan. Diomongi pendukung LGBT. Saya dari dulu mempertobatkan homo, lesbian. Saya kasih tahu saudara, bertobat. Saya ngomong ini bukan pengaruh, lucu. Jadi naik ngopi itu Anda sekarang tanya-tanya ya, iki apa ya? Saran saya kalau Anda punya kuasa Tuhan, dosa pusing sama omongan orang. Kemana Tuhan suruh ada api Tuhan, utakmu jangan main, imanmu yang main. Setuju angkat tangan? Karena kamu gak punya iman, berarti gak ada Yesusnya. Di mana ada Yesus, setan kita libas. Tepuk tangan bagi Yesus, percaya tangan amin. Ya, diomongi pendukung LGBT, goblok ya. Makanya saya ngomong saudara, di Starbucks banyak orang konseling sama saya dan bertobat. Dan saya kasih tahu, saya bukan pendukung LGBT. Banyak orang homo, lesbian bertobat. Orang homo lesbian tidak bisa masuk surga, tidak bisa. Kalau bahkan saya ngomong, ini dengar, ini yang diserang penasehat. Kalau pendukung LGBT, WA Anda nggak perlu, Google Anda nggak perlu, itu dukung LGBT semua. Toyota, Honda itu juga dukung. Jadi jangan sekilas pakai itu saudara. Itu namanya bukan daripada Tuhan, tapi pemikiran di kota. Yang kedua, foto di pohon Natal. Ini alam roh sudah dipatahkan. Doa sing itu nggak bisa berkuasa. Kita tetap menang. Foto di pohon Natal dipikir juga tidak boleh. Saya itu urusan masing-masing. Yang penting kita merayakan Yesus lahir, bukan center kelasnya. Ngerti nggak katakan? Ada banyak hal yang Anda kok tidak kuat dalam urapan. Rohmu terikat dengan sumpahmu sendiri. Tak kasih tahu firman, seperti kemarin saya ngomong di Semarang. Coba lihat perjanjian lama, Pengkhotbah pasal 12. Alam roh itu peperangan, baik perkataan sihir kita patahkan, sihir. Baik kita menang, dan oleh karena kuasa Tuhan. Pengkhotbah 12. Saya minta Anda baca yang keras, ayat yang ke-12. Pengkhotbah 12. Ya. Semua baca sama-sama pelan-pelan saudara, yang di rumah juga. Supaya Anda hidup dalam kebenaran. Karena Roh Kudus. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Waspadalah. Membuat. Koma. Dan. Lihat ke depan. Banyak belajar, Anda ikut seminar, Anda ikut apapun. Baik apapun. Banyak belajar melelahkan badan. Anak tolong tenang dulu. Melelahkan badan. Membuat banyak buku tidak akan ada akhir. Ya, lalu lihat berikutnya. Ayat 13. Yang keras 1, 2, 3 dengan iman. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan koma karena ini tepuk tangan bagi Roh Kudus. Akhir kata pengkhotbah dari segala yang didengar ialah apa? Maka saya ngomong saudara, kita ini puluhan tahun, saya blessing mungkin baru berapa tahun ya. Saya minta Anda ngerti, saya ini puluhan tahun juga diserang hamba-hamba Tuhan, macam-macam. Tapi tidak terkalahkan oleh karena sahabat Tuhan. Latihan perang sudah dari dulu. Kalau tidak dengar suara Tuhan saudara, kamu akan maumu sendiri. Makanya saya minta Anda tulis. Dengar, pengetahuan, ini Tuhan nyatakan. Pengetahuan tanpa takut akan Tuhan, sesat. Anda boleh punya pengetahuan banyak tanpa takut akan Tuhan, sesat. Karena bukan dipimpin Tuhan, tapi dipimpin oleh otakmu. Makanya Christian Science juga berkembang.
Christian Science tidak takut akan Allah, hanya pakai pikiran dan pengetahuan. Divine blessing takut akan Allah. Maka saya bilang, Anda gak datang, gak usah pusing. Tapi dengan takut akan Allah, kita bisa diberkati. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Itu membuat sihir tidak bisa masuk. Anda yang penting takut akan Allah, Tuhan menyertai kamu. Ada amin. Jadilah, lihat saya ke depan. Jadilah iman seperti anak, kurang keras. Seperti anak apa? Kecil, polos. Orang usah macam-macam, polos saja percaya Tuhan dengan kebenaran, dengan kekudusan, selesai. Kita datang begini banyak, fair blessing ya. Ini persekutuan bukan gereja. Begini. Anda bisa banyak begini karena ada orang-orang yang berharga, pengurus-pengurus ini. Doa every day. Mematahkan alam roh, kutuk, mematahkan omongan yang sesat apapun. Itu alam roh. Orang bisa datang karena Tuhan. Ada amin. Saya kasih tahu saudara, saya bilang sama semua, kita tidak, perhatikan saya, tidak mencuri jiwa. Jangan rebutan jiwa, itu anak TK itu. Iman anak TK, maksudnya bukan polos, tidak perlu rebutan jiwa. Yang kedua, jangan rebutan perpuluhan, ngerti yang katakan? Polos saja di hadapan Tuhan. Kamu hidup mati tergantung Tuhan, ngerti yang katakan? Ada amin? Roh harus on fire. Maka dalam nama Yesus dengar baik-baik. Kita sama Tuhan takut akan Allah. Banyak belajar melelahkan badan. Anda bandingkan ini, tanpa takut akan Tuhan, setan masuk. Tapi takut akan Allah yang membuat Roh Kudus membersihkan rohmu. Ngerti katakan amin? Takut akan Allah. Bukan takut sama orang. Takut akan Tuhan. Ya, saya baca sekali lagi supaya kita ngerti Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-12. Lagi pula anakku, ini bukan yang mata satu gini, waspadalah. Tahu ya zaman dulu. Waspadalah. Ini firman Tuhan mencatat. Membuat banyak buku tak akan ada akhir. Ya, yang paling penting dan banyak belajar melelahkan badan. Karena semua Anda masukkan input. Tapi yang paling penting ayat berikutnya. 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah apa? Itu tulis semua. Pulang dari tempat tulislah. Anda boleh pintar khotbah. Anda boleh banyak ngomong. Tapi tanpa takut akan Tuhan. Sesat. Tepuk tangan bagi Roh Kudus, sesat. Dari buahnya akan muncul. Maka saya bilang dalam nama Yesus. Dimanapun kita ada. Semua lihat saya ke depan. Habis itu kita langsung pujaman kudus. Ya, gak usah khotbah panjang. Kok Anda tanya, Pak Yer capek gak? Percaya aku capek. Makanya kok nanti tumpang tangan, langsung mulai. Apa Pak? Waplok mulai langsung. Ulah. Saya tamparan penuh kasih kok. Belum tentu ada nubuatan loh. Saudara jangan gini, nungguin. Kayak kemarin tuh berapa kota nungguin. Jangan kenceng-kenceng. Karena pesen Tuhan teman. Kayak kemarin maaf ya, saya langsung itu karena semakin banyak jiwa Tuhan berjalan dalam blessing ini. Saya ini makin pemarah. Kenapa pemarah? Artinya supaya tertib. Kalau tidak tertib saya tidak suka. Ketertiban mendatangkan Roh Kudus kerja. Nanti katakan amin. Jadi apa yang kemarin saya tumpang tangan ibu-ibu, Tuhan ngomong, jadilah, pesan Tuhannya, jadilah Deborah akhir zaman. Ibu itu gini, apa Pak? Deborah? Yo. Yang kecer di belakang kaget saudara. Saya bilang, yo, mikir. Untung saya nggak ngomong, jadilah Isabel. Waduh, haleluya. Saudara dengar baik-baik, nubuat itu bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Kalaupun, ini saya kasih tahu, kalaupun Anda tidak paham, minta hikmat dari Tuhan. Supaya firman jadi, jangan diolah pakai utakmu. Kamu akan mikir, apa Sodom Gomora. Jadi Anda saya minta hikmat. Takut akan Allah. Nah kita baca satu hal yang Tuhan mau nyatakan. Buka sama saya Lukas pasal 15. Ingat baik-baik, jangan biarkan sihir mengikat engkau. Anda harus punya urapan untuk menang. Ya, Lukas pasal 15 ayat yang ke-11. Kita ini libas Lucifer, kita ini hancurkan Lucifer. Jadi saya katakan dalam Yesus, kalau kita perang begini enteng. Misalnya. Puluhan tahun kita ngalami, saya ngalami. Fair blessing tahunan, tapi ingat kita mesti menang.
Kita dulu belum kecil, dan saya ke depan, belum besar. Diomongi, saya tahu sendiri, diomongi hamba Tuhan besar. Dibilangi macam-macam. Ingat, jangan membalas, ngerti angkat tangan. Yang kedua, jangan cari gara-gara, ngomongin pelayanan lain, enggak usah. Itu urusan Tuhan. Dan sudah tahu apa yang Tuhan nyatakan, itu bukan satu pelayanan. Semua saya ke depan, bukan satu pelayanan. Saya ngomong ya, itu banyak pelayanan, dibuat Tuhan langsung ambruk. Siapa yang bela? Tuhan, Allah kita yang hidup. Kita nggak usah ngutuki, bangkrut kan Tuhan? No, tidak boleh. Tunggang hancurkan dia, no. Tuhan dari dulu ngomong sama saya sebelum ada fair blessing, face to face. Sampai sekarang sering Tuhan ngomong sama saya, Tuhan ngomong, aku yang perang, bukan kamu. Jadi santai wae, katakan santai wae. Kurang keras, 1, 2, 3. Loh Pak, gentengku bocor Pak. Benakno cok, santai wae. Santai wae itu artinya begini, jangan Anda, jangan Anda terlibat atau apa yang Roh Kudus, apa yang bukan Roh Kudus, roh jahat kerja bagi kamu sehingga kamu muter di sana. Lepaskan urusan Tuhan. Destiny harus tetap terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi nggak usah pusing. Anda difitnah, Anda diomongin apapun, nggak usah pusing. Masuk dalam peperangan doa. Angkat tangan. Ada amin? Jadi nggak usah pusing. Kecuali benar Anda memang melakukan. Jadi Anda harus ngerti dalam Yesus peperangan roh. Ada penghulu, ada pemerintah, ada roh-roh jahat di udara. Itu semua hari tahun 2023 serempak. Makanya minta Tuhan kekuatan, jangan lemah. Minta Tuhan ketaatan. Ya. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11. Panjang tapi saya baca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, anak-anak tolong tenang, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ya, hak. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Berikutnya, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual, perhatikan, seluruh bagian yang dikasih. Lalu pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Tuhan ngomong sama saya satu hal berbeda. Maka Anda penting minta hikmat Tuhan. Semua lihat saya ke depan. Ada 2 anak, 1 bungsu, 1 yang sulung. Dan perhatikan baik-baik. Yang bungsu, ya betul ya, yang bungsu diberi jatah. Lalu dia menjual seluruh bagian, lalu pergi ke negeri yang jauh. Lalu ia di sana memboroskan harta milik dengan hidup foya-foya. Saya minta Anda, tadi Tuhan ngomong sama saya sesuatu yang saya tidak pahami. Semua tenang dulu, sesuatu yang saya tidak pahami. Tapi dengan hikmat Tuhan akhirnya ngerti. Dengar, kita sering membaca ini, tapi harus dengan rema, apa maksudnya berbeda-beda. Ayatnya boleh sama, artinya bisa lain-lain. Jadi makanya saya kasih tahu, ikut Tuhan, Anda boleh ngerti sejarah, bahasa asli, tapi untuk menumbuhkan perlu rema Tuhan. Setuju angkat tangan? Itu membuat iman tumbuh. Nah, Tuhan ngomong sama saya gini, engkau tahu bahwa anak ini sudah menerima perkenanan bapaknya. Saya tunggu dulu ya. Ya, perhatikan saya. Anak yang bungsu sudah terima perkenanan bapaknya. Dengan apa? Tuhan ngomong, semua dibagi hartamu. Semua destiny, perhatikan saya ke depan. Semua urapan, karunia, semua berkat atas karuniamu, semua apa yang kau minta diberi. Tapi sudah tahu Tuhan ngomong sama saya begini. Lalu anak ini menjual seluruh bagian, lalu pergi ke negeri yang jauh. Sudah tahu? Saya minta Anda paham firman ini. Mungkin itu tentang anak yang hilang, betul. Tapi Tuhan ngomong sama saya gini. Anak ini menjual dirinya. Yang roh dimatikan. Anda boleh pelayanan kata tanpa luar. Tapi yang roh, kalau Anda tidak ngerti yang Tuhan mau, Anda menjual dirimu. Bukan sama Yesus, sama kegelapan, sama dunia. Bahkan kalau sama dunia tanda kutip pasti ada setan. Dia perhatikan, ia pergi menjual seluruh bagiannya, ya semuanya ke negeri yang jauh. Di sana perhatikan, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup apa? Semua lihat saya ke depan. Dia punya blessing yang diberkati Tuhan karena perkenanan. Begitu diberkati, dia boroskan tanpa pimpinan Tuhan. Saya minta semua pengurus juga ngerti. Dia lakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bapaknya, tapi menyenangkan dirinya.
Sehingga apa yang diberi sama dia habis. Sama seperti engkau punya urapan, punya kuasa Tuhan, punya karunia. Anda lakukan bukan buat Tuhan, tapi buat dirimu akan hilang. Anda mempermainkan karunia Tuhan bukan dengan pimpinan Tuhan. Anda mempermainkan itu lama-kelamaan akan habis. Akan habis. Makanya minyak itu gadis bodoh dan gadis bijaksana itu perlu. Ngerti, katakan amin. Tahun 2023, jangan mempermainkan Tuhan. Jangan. Kalau Bapak sudah kasih perkenanan atas 2 anak sulung dan bungsu, yang bungsu, aku pergi, aku jual. Ini yang terjadi, saudara. Kalau Anda baca, dikatakan begini, 14. Setelah dihabiskan semuanya, timbul apa? Dan orang ini, lihat saya ke depan, begitu tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, hidupnya dalam keadaan susah. Yang dulu dapat jaminan Tuhan, yang dulu apapun dilakukan jadi berhasil, yang dulu dia dapat perkenanan Tuhan, yang apa yang dibuat naik. Tapi begitu dia keluar menyenangkan dirinya, dagingnya, saya kasih tahu, semuanya habis. Habis. Soal berkat, saya mau kasih tahu, Tuhan sudah siapkan bagi kita. Siapa yang bercanda tangan? Tapi soal mempercayai Tuhan dan dipercaya Tuhan, belum tentu kau bisa. Anda boleh pelayanan dengan apapun. Tapi kalau engkau tidak dipercaya Tuhan, hidupmu kosong. Saya bilang pengangkatan, perhatikan saya. Itu Roh Kudus juga terangkat. Orang-orang benar akan terangkat. Tapi dengar, begitu Roh Kudus terangkat, saudara, Anda doa tidak ada jamahan, tidak ada. Makanya kemurtatan besar pada waktu itu terjadi. Sekarang pun sudah banyak yang jatuh. Hidupnya melarat, bukan melarat soal ekonomi saja. Tapi melarat tidak ada perkenanan Tuhan, tidak ada jamahan Tuhan, tidak ada pimpinan Tuhan. Melarat. Dia yang penting asal hidup. Cenggurung kawin, 2 anak yang penting. Itu melarat tanpa pimpinan Roh Kudus. Pelayanan tanpa pimpinan Tuhan. Saya ini gak marah, selamat Natal dan Tahun Baru. Ngerti. Saya waktu doa dulu, saya pernah lihat, waktu saya dibawa Tuhan ke atas itu, saya pernah lihat jalan ya, ada malaikat pencabut nyawa, seperti itu. Saudara lihat di TV yang bawa arit yang panjang, itu saudara tahu, tertutup mukanya jalan. Lalu dia pegang karung, penuh. Saya tanya sama Tuhan, apa isi karung itu Tuhan? Tuhan ngomong, lihatlah. Saya minta Anda dengar semua yang pelayanan. Pada waktu saya lihat isinya kepala orang. Saya lihat apakah chaos akan terjadi. Tuhan ngomong, ya, tapi yang paling penting, banyak anak-anak Tuhan atau umatku sudah berjalan tanpa pimpinan Tuhan, tanpa kepala. Tanpa kepala mati, saya lihat begitu banyak. Saya tidak tertarik dengan pelayanan yang naik besar, saya tidak tertarik. Asal dia memuliakan Tuhan, itu lebih tertarik saya. Besar tanpa tertarik, tanpa memuliakan Tuhan, bubarai. Karena nanti kita akan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Anda boleh hafal firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak bawa kamu ke sorga kalau tidak melakukan. Ngerti yang katakan? Ini firman. Setelah dihabiskan semuanya, yang dipercayakan bapaknya semua habis. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai apa? Kurang keras saya ngomong melarat. 1, 2, 3. Siapa yang percaya Anda punya iman, angkat tangan. Siapa yang percaya Anda punya urapan besar, angkat tangan. Ada amin? Jadi kalau ngomong melarat gak usah takut, saudara. Melarat terjadilah sama gua, enggak. Itu main perasaan, bukan iman. Seperti Anda lihat kuburan, kemarin saya ajari orang perang kan, lihat kuburan yang angker. Saya kira kok gemeter. Ya, dengar baik-baik. Kok kaki jadi berat, semua jadi berat. Setan bisa serang kamu, tapi selama Anda punya kuasa Tuhan, tidak akan. Ada amin? Paling-paling dijawil gitu. Hihi. Angkat tangan. Ada amin? Bahkan saya sering ngomong sama semua pengurus Five Blessing. Bila perlu itu satu kuburan bangkit no sekalian.
Loh, tantang. Jadi orang anak Tuhan, perhatikan saya. Jadi anak Tuhan kalau engkau punya kuasa, jangan penakut, goblok, berarti gak punya urapan kamu. Kuasa Tuhan Yesus yang mana? Anda ngomong, aku percaya Yesus, sama setan kalah, bodoh. Kata-kata. Betul apa? Berarti lo agamawi. Ada, lihat, Yesus di dalam kita dalam Yesus, berarti engkau punya kuasa. Ada amin? Nek setan nyerang ya libas. Jangan ngomong, oh. Tantang sekalian, dua pilihan, kamu menang atau kalah. Ada amin? Saya pernah diundang pembicara di pendoa-pendoa profetik. Ya, berdoa dengan lawatan Tuhan begitu rupa, mendadak lampu mati. Pet, semua langsung basar, suka apa tangan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini apa? Tuhan ngomong, ikut jeglek, nyalakno. Saya kasih tahu, dengar baik-baik, saya tidak bercanda, saudara. Gue jam banter. Dengar, saya tidak bercanda. Anda harus peka, ngerti ini dari Tuhan atau dari setan. Ada amin? Kurang keras. Karena langsung pimpinan, karena saya kenal baik, pimpinan pendoanya panggil gua babe, tajem orangnya. Saya kira apa kok tak sebelah. Tuhan ngomong jeglek. Oh iya, ya be. Nah, iya. Siapa yang percaya kuasa Yesus di dalammu? Angkat tangan. Tinggi-tinggi, jangan buru-buru turun. Jadi kalau kena bencana, kena serangan, jangan padam. Justru serang balik. Tepuk tangan bagi Yesus. Menang dan menjara. Menang dan apa? Menjara. Kalau engkau menghabiskan semua kuasa Tuhan, Anda menghabiskan perkenanan Tuhan, hidupmu melarat. Bukannya melarat fisik, itu diizinkan Tuhan. Tapi juga rohmu padam, melarat. Urapanmu juga hilang. Diserang apapun, bobol. Ada amin. Jangan aku percaya Yesus, aku percaya. Amin, tapi jangan percaya Yesus, praktek dong. Semarang kemarin banjir, kita berkati dengan doa ya. Semua family saya kerahkan doa. Menubuat supaya surut, itu kan kuasa. Karena kita melawan apa yang alam. Saya waktu kabut asap, perhatikan baik-baik zaman itu, orang tidak bisa mendarat di mana-mana, baik Batam, baik Palembang dan macam-macam. Tuhan ngomong berangkat, asal dengan perkenanan Tuhan, pimpinan Tuhan, berangkat. Tapi nggak bisa mendarat, saya bilang, bisa. Terbang mendarat dengan terang, kuasa Tuhan mengalahkan alam. Siapa yang mau angkat tangan? Ada amin. Pakai. Ya nggak tahu ya, nanti kalau Maya Jogja, apapun Maya contoh Solo banjir, Anda ngomong seperti Petrus. Apa? Jalan di atas air. Nyoba ya, penari. Dalam nama Yesus. Tapi minimal Anda percaya Tuhan mau datang kedua kali. Eman, saya ngomong dalam nama Yesus. Eman kalau Anda dikasih Tuhan kuasa seperti ini tidak memakai tapi memboroskan. Memboroskan itu deklarasi ngalami tantangan keok. Where is the power of Jesus? Tak kasih Inggris sedikit. Lihat saya, siapa yang percaya kuasa Tuhan terjadi secara alami dalam hidupmu? Angkat tangan dulu, jangan buru-buru. Puteran, ini mumpung masih hidup. Tinggi-tinggi. Angkat tangan, kaya miskin. Sama, amin. Amin, kuasa Tuhan Allah ya Yesus terjadi dalam hidupmu. Percaya, angkat tangan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Tak kasih tahu caranya ya. Harus masuk dalam. Kalau Anda percaya kuasa Yesus gak masuk ke gelapan, bojai, gak iso. Habisnya kan kyonghi, bojai. Kalau Anda ngomong, aku percaya kuasa Tuhan, tapi gak pernah perang, itu tong kosong nyaring bunyi. Lucifer akan ngomong gini, aku tahu kekuatanmu hanya ngomong tok. Begitu iblis serang, habis. Kenapa? Orang ini, anak bungsu ini, dihabiskan semuanya yang dipercayakan bapaknya, timbul bencana kelaparan yang diizinkan. Ia pun mulai melarat. Kalau Anda punya kuasa Tuhan, pakai. Saya katakan, libas setan. Ada amin, siapa yang mau angkat tangan? Mau dukun modelnya apa, gak tahu mandi 5 kali, gak tahu mandi 7 kali. Sikat. Itu orang di dalam Yesus, bukan nantang loh ya, bukan nantang. Tapi kalau itu terjadi padamu, Anda harus punya kuasa. Itu yang Tuhan butuhkan tahun 2023. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya katakan amin. Susah apa gampang? Gampang. Ada amin?
Gampang, dalam Tuhan begitu Bapak Ibu. Kalau Anda sakit tumpang tangan sendiri, kan banyak orang telepon saya minta tumpang tangan. Pak Yer tumpang tangan ini, gak apa-apa so. Cuman kamu harus punya tahu kuasa dalam dirimu, sanggup mengubahkan dirimu sendiri. Tumpang tangan kok sakit dalam nama Yesus. Pak takutnya tambah sakit Pak, doamu lebih kuasa Pak. Sembuh, tambah sakit ya, bukan gitu saudara. Kalahkan intimidasi setan. Selesai kita masih ngomong, kita habiskan 15 panjang ini. Lalu ia pergi, perhatikan cirinya. Begitu Anda tidak atau Anda memboroskan apa yang Tuhan percayakan. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang dan menjaga babi. Saudara lihat saya ke depan. Apa yang tadi perkenanan Bapak Anda boroskan, Anda tidak sungguh-sungguh Anda permainkan dengan hidup serampangan, hidupmu tidak akan naik. Semua fokus dulu. Malah makin turun, makin turun. Yang sebetulnya engkau jadi raja, bahkan tidak jadi budak. Kenapa? Karena perkenanan Tuhan kamu lecehkan. Dengar baik-baik. 16. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang di rumah juga. Yang keras. Makanan babi. Saya kasih tahu saudara. Engkau orang yang diurapi. Kalau tidak diizinkan Tuhan, tidak akan terjadi seperti ini. Siapa yang percaya katakan? Kenapa ini terjadi? Makanya saya bilang, yang Tuhan nyatakan sama saya. Semua dengar. Kenapa ini terjadi bagi orang yang diperkenan Tuhan dan dipercayakan lalu dia boros dan habiskan? Karena dia melecehkan apa yang Tuhan berikan sama dia. Tuhan ngomong sama satu hal yang tidak saya bayangkan. Tuhan tunjukkan bagaimana orang-orang melecehkan kuasa Tuhan yang terjadi. Sebetulnya dia menjadi orang yang sukses dan berhasil. Tapi oleh karena dia tidak ngerti apa yang Tuhan mau. Bahkan memboroskan. Hidupnya hancur. Makin lama makin hancur. Dan makanannya ampas babi. Siapa mau? Saya pernah khotbah begini ya. Tapi bukan ini remanya, beda. Saya tanya, siapa yang pernah makan ampas babi? Ada ibu-ibu ngangkat tangan. Saya pernah Pak. Wah langsung mateng. Saya bilang, enak apa enggak Bu? Enak kata. Wah dahsyat. Loh, saya enggak ngerti. Tapi bagi dia enak, hargai. Dan memang dia orang kekurangan. Kita, perhatikan saya, persembahan berapapun, kita tidak pernah tolak. Saudara tahu zaman dulu ada hamba Tuhan yang tidak punya uang dari orang luar negeri. Karena dia percaya destiny Tuhan. Saudara tahu dia pernah gila. Saking kekurangannya sampai gila. Ya, dan waktu dia ikut seminar, Kenneth Copeland. Dia lihat, dia bilang, aku mau, namanya orang gila, saudara. Aku mau dan percaya. Begitu persembahan, dia gak punya duit. Dia patahkan pensilnya jadi 2. Masukkan amplop. Orang gila gak usah takut saudara, gak usah pusing. Yang pusing itu yang mikirkan orang gila. Nah kan saya kan juga miring begini. Dalam Tuhan. Masuk amplop. Dihitung, dilihat itu keluarnya di amplopnya dilihat ada potongan pensil. Saya tahu sejak itu dia diberkati oleh Tuhan. Orang yang matakan pensil. Kenapa? Karena dia bilang, aku berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Aku gila karena kekurangan. Aku mau hidupku berubah. Dan saya kata, begitu dia lihat urapan Tuhan turun dalam hidupnya. Dia lakukan tindakan-tindakan yang gila saudara. Yang di luar pikiran manusia. Ternyata Tuhan berkenan sama dia. Yang terima, yang percaya, tepuk tangan bagi Roh Kudus. Kenapa orang bisa melakukan itu? Because why? Because have anointing. Kalau orang sombong, kebanyakan bidat. Makanya Yesus ngomong, alih-alih Farisi. Ya, alih-alih Taurat hanya muncul di depan, katanya melakukan ini itu, aturan-aturan ini itu, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau, makanya dikutuk. Dari secara fisik dia segala macam dilakukan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, tapi rohnya padam. Karena bukan apa yang dilihat manusia, tapi yang di dalam. Ini lebih penting. Ngerti angkat tangan? Ada amin? Ada amin? Dipatahkan dan diberkati, saudara. Saudara tahu? Saya lupa pendeta dia bernama siapa. Setiap dia doa, saudara tahu itu rumahnya karena diberkati, ada kayak hutan sendiri. Setiap dia mau khotbah, dia ke belakang itu. Dia teriak, bukan ngomong Yesus, bukan. Dia teriak, Jesus. Di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Anak bungsu ini memboroskan semua perkenanan Tuhan.
Kalau Anda sampai hari mulai tahun 2022 kemarin tidak sungguh-sungguh Anda memboroskan karuniamu, Anda memboroskan apa yang Tuhan mau dan hidupmu tidak dalam jaminan Tuhan. Tahun 2023 rubah, change. Ada amin. Termasuk pola pikir. Dia teriak, Jesus. Dan itu ajaibnya. Karena dia itu diberkati begitu luar biasa dan memberkati. Tepuk tangan bagi Yesus, itu penting. Anak ini mengisi perut dengan makanan babi. Ampas. Makan babi. 17. Saya belum selesai, panjang memang. Lalu masuk pejaman kudus. Lalu yang paling penting semua tulis, semua yang datang yang di rumah. Lalu ia menyadari. Yang paling penting orang ini sadar, setuju angkat tangan. Nek gak sadar tegar tengkuk. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini karena ceroboh. Saya lihat ke depan, siapapun Anda, kecil, tua, muda, kaya, miskin. Selama Anda dekat sama Yesus, Tuhan berikan Anda karunia, Tuhan berikan Anda urapan, Tuhan berikan kepercayaan. Kalau Anda buang waktumu, sia-siakan karunia Tuhan, melarat. Anda kering rohani, Anda kering hikmat Tuhan, apapun tanpa pimpinan Tuhan. Mulai hari ini sadari kesalahanmu. Setuju angkat tangan. Anda mulai banyak demonstrasikan kuasa Tuhan. Ya, Anda harus berani, jangan jadi padam. 18 agak cepat. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ini penting saudara. Berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini paling penting. 19. Sama-sama 1, 2, 3 yang di rumah juga tidak layak. Terus. Saya minta Anda lihat saya ke depan. Dengar baik-baik. Kalau engkau dalam keadaan kering rohani, paling penting engkau ngaku dosamu di hadapan Tuhan. Jangan ngomong, oh gak salah Tuhan, gak salah. Sama Tuhan malah disamperi petir. Yang kedua, kadang-kadang perlu ngerti, Anda ngomong Tuhan, aku ini gak layak Tuhan, sudah dosa. Itu penting, pengakuan. Saya ingat ada anak rohani saya jatuh dalam perzinahan. Ngomongnya begini, loh Pak Yer, Tuhan kan maha tahu. Semestinya kan Tuhan harus usir. Saya bilang, dasar goblok kan. Tuhan uji kamu. Tuhan ngerti kamu itu lemah. Tapi kalau kamu ngomong, Tuhan aku mau hidup menang dalam perzinahan. Meskipun ada wanita yang datang kemarin. Aku percaya menang. Anda ambil kuasa Tuhan. Jangan ada malah, aku percaya Tuhan. Bawa tolongnya terus ya bubar. Ngerti angkat tangan? Ngerti gak? Halo? Peperangan itu realita. Jadi kalau maaf ya, dia ngomong, Pak saya jatuh dalam perzinahan. Saya bilang, kenapa kau bisa itu? Ya ceweknya muncul ya Pak. Lah terus gak mau cecek pisan. Loh, kita kan penuh kasih Pak. Tapi dengar baik-baik. Saya kasih tahu, apakah Tuhan tidak melihat? Melihat. Tapi Tuhan tunggu keputusanmu. Saya bilang sama dia, sebetulnya kamu punya kuasa. Waktu itu kamu tahu ini atmosfer sudah begini, kamu langsung tinggi. Dalam nama Yesus, pergi kalau kamu gak kuat. Jangan malam bawa batak nong ini. Aku tahu engkau setan penggoda. Tapi daging lemah. Banyak Tuhan miskin. Saya minta Anda dengar. Miskin. Pinter ngomong firman, rohnya gak ada kuasa. Tuhan ngomong sama saya, dari mana kelihatan? Buahnya. Ada amin. Menangkan orang satu aja susah. Miskin. Maka dalam Yesus Anda perlu paham. Dengar ya. Aku tidak layak. Tidak layak. Ya, penting ini. Disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upan Bapa. 20. Maka bangkitlah ia, ini penting sekali. Ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya lalu tergelak hatinya untuk apa? Belas kasihan. Kita akan masuk ke zaman kudus, tapi dengar baik-baik. Yang pentinglah saya ke depan. Bangkitlah orang berdosa ini, sadari kesalahanmu, kembali pada Bapa yang memberikan Anda jaminan dan kekuatan. Tepuk tangan bagi Yesus. Jangan Anda tinggal dalam kemelaratan roh. Jangan. Minta Tuhan double porsi semua. Ngerti katakan amin. Minta Tuhan terobosan berani. Yang paling penting ini. Tergeraklah hati Bapaknya oleh belas kasih. Akhirnya itu berlari mendapatkan dia lalu apa? Merangkul. Tuhan, lihat ke depan. Tuhan tidak pernah jijik sama orang berdosa. Tapi Tuhan tidak mau dengan orang tegar tengkuk. Itu dosa turunan dari Israel. Ngerti katakan amin.
Tapi kalau Anda tahu, sebelum saya tutup, kalau Anda tahu, Pak, saya ini orang berdosa, Pak. Tapi Anda tetap lakukan dosa, itu namanya kurang ajar, tabur tuai. Ada amin? Ya. Saya kasih tahu saudara, yang paling susah mendengar atau melakukan? Melakukan. Tuhan ngomong sama saya, sekarang jelas. Anda kurang dalam melakukan. Anda kuat dalam menghafal, tapi tidak melakukan. Itu membuat Anda sengsara roh. Apal, ini firman, ini gak boleh, ini gak boleh, ini. Tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Itu membuat semuanya hidupmu kosong, urapan juga tidak ada. Malam ini, sebelum kita tutup, hidupmu dalam urapan Tuhan. Harus Anda kembali pada Bapa dan minta perkenanan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus, minta perkenanan Tuhan. Tuhan, kalau dulu aku penakut, tidak melakukan apapun, Kairos lewat terus. Malam ini Tuhan, kembali. Ada amin. Kembali. Saya pernah doakan orang meninggal. Ya, Anda pernah tahu di peti mati itu. Belum peti mati sih, masih saya doakan dalam nama Yesus. Karena malam Tuhan bicara, bangkitkan orang mati. Saya datang ke sana dengan seperti pahlawan, itu kok pasukan. Saudara-saudara yang meninggal saya suruh keluar. Silakan keluar. Mereka ngomong kurang ajar, siapa ya saya bilang keluar. Saya masih muda. Saya masih sekarang sudah umur ya. Saya masuk, papanya di sana, mamanya di sini. Saya tumpang tangan bagi pemuda ini, tinggi besar. Saya tumpang tangan. Sudah tahu apa yang terjadi? Tanda mau hidup itu ada. Mendadak goyang. Cuman satu hal saya ngomong. Begitu, yes Lord. Begitu saya berpikir, sudah tahu, tanda itu berhenti. Rubah cara mikirmu ini, salah satu peperangan terbesar, ngerti nggak? Makanya banyak Kairos Tuhan lewat. Sebenarnya kamu bisa, tapi akan ngomong, nggak akan pikir. Sehingga apa yang Tuhan kasih, Tuhan ngomong, oh nggak bisa kamu. Mundur dulu. Saya doa, terjadi, papanya pingsan. Saya bilang, waduh. Langsung pikiran saya jalan, seperti langsung urapan ditutup. Saya bilang gini, ikhlas wis mati. Masa iso urip? Bahasa Jawa, saudara. Masa iso urip? Ini pikiran saya. Langsung tanda itu berhenti. Dan urapan saya rasakan pergi dari tangan saya. Sudah tahu? Tidak bangkit. Saya lihat. Saya tahu saya keluar, itu orang-orang, maaf ya saudara. Itu orang-orang sinis, bahkan memaki. Kenapa? Tadi, nyuruh kita keluar, bangkitkan orang mati. Mana? Bukan sedikit loh. Apakah Anda mundur dengan hantaman begini? No. Ini adalah proses Anda untuk naik level. Makanya jangan sombong. Minta belas kasihan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Dimaki, saudara. Dimaki. Ngusir. Wah, untung gak ditonjok. Andai kan ditonjok, itu bagian martir sebetulnya. Tapi itu juga bagian kesalahan saya yang saya ingat sampai sekarang. Bahwa itu kesalahan jangan diulangi lagi. Kalau Anda sudah percaya penuh. Setuju angkat tangan. Ada amin? Tanda sudah terjadi karena kita bimbang, mandek. Ini firman, saya minta Anda ngerti. Anda ngerti, belas kasihan Tuhan. Kalau Anda doa, tak ajari satu hal. Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu atas anakku, atas suamiku, atas istriku, atas keluargaku. Supaya mujizat Tuhan tergenapi. Ngerti angkat tangan? Ada amin. Atas gerejaku, atas pelayananku. Supaya Roh Kudus kerja atas hidupku ini Tuhan. Apes terus. Kasihan Tuhan. Anda jalan di alun-alun Jogja itu ada pohon permintaan. Katanya orang, saya nggak tahu. Anda akan tutup mata, diputar-putar tutup mata. Siapa yang pernah angkat tangan? Jujur aja, saudara. Kan sudah bertobat. Kok dilakukan lagi ya goblok berarti. Siapa yang pernah lakukan? Jujur aja. Kan itu ke masa lalu. Oh itu banyak. Solo orang ngerti. Jangan-jangan pernah coba jangan pura-pura. Sekira basaro teman. Pura bersyukur. Jangan jalan diputar ya. Tutup mata. Pohonnya di sini. Kata orang. Malah melenceng. Wah permintaanmu tidak terkabulkan. Tapi kalau engkau mendapatkan pohon ini. Apa yang kau minta jadi. Itu namanya klenik. Sihir. Ngerti katakan amin. Ada amin. Jelas kegelapan. Maka dalam nama Yesus dengar baik-baik. Belas kasihan Tuhan membuat mujizat yang paling sukar terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin.
21, belum selesai saudara. Nanti Anda mau sebel sama saya silakan. Kata anak kepadanya, Bapa, ini penting. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak, dikatakan lagi, sebagai anak Bapa. 21 agak cepat, 22 maaf. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepada dan kenakan apa? Cincin. Saya minta Anda melihat satu firman. Saya dapat tadi bagus. Buka perjanjian lama sebentar. Yes. Anda lihat Sakaria, ini semua pengurus yang nonton siaran ulang perlu ngerti. Sakaria pasal 3 ayat yang pertama. Habis itu kita siapkan pejaman kudus. Sakaria pasal 3 ayat yang pertama. Ingat Anda punya kuasa Tuhan yang membalikkan dunia ini. Anda harus percaya itu. 1, 2, 3. Sekarang baca serempak. 1, 2, 3. Sakaria pasal 3 ayat yang pertama. Berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang baca yang keras, iblis. Dan apa? Dan apa? Iblis ngapain? Baca ke depan, mendakwa. Yosua, perhatikan saya, Yosua imam besar. Itu punya urapan kuat. Ternyata iblis juga punya hak mendakwa dia. Lanjut, supaya Anda ngerti apa yang Tuhan singkapkan. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan kepada iblis. Tuhan. Terus. Tuhan. Bukankah dia ini apa? Saya tanya dalam nama Yesus. Yang nengking malaikat atau Tuhan? Garis suara. Yang nengking malaikat apa Tuhan? Tak waco ya. Jangan bikin Alkitab sendiri. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis. Saya minta Anda minta rema makanya. Jangan hanya asal babat baca. Minta kuasa Tuhan. Hai iblis. Tuhan. Yang memilih Israel. Kiranya apa? Jadi yang ngusir itu Tuhan apa malaikat? Jangan menyembah setan. Jangan menyembah malaikat. Itu bukan Tuhan. Kalau Anda diajarkan menyembah malaikat itu penyesatan. Kamu harus tengking pengajaran itu. Perhatikan baik. Tuhan kiranya mengadik engkau. Malaikat aja gak berani ngusir setan. Tuhan. Setuju angkat tangan. Siapa Tuhanmu? Yesus namanya. Ada amin. Tuhan yang hardik, bukan malaikat. Saya ingat ada orang ngomong, Pak doakan Pak supaya malaikat nagih utang. Goblok malaikat sih nagih utang. Kamu yang nagih. Malaikat nagih utang. Tuhan. Jangan ragu saudara. Yang nongking kegelapan, yang nongking setan atas Yosua. Tuhan bukan iblis, bukan malaikat. Tuhan kiranya mengadik engkau, hai iblis. Ini kata malaikat. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya mengadik engkau. Bukankah ini puntung yang telah dihadapi. Jadi keadaan hancur. Berikutnya, ini penting sekali. 1, 2, 3 yang keras. Garis bawah, mengenakan pakaian kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. 4. Baca dan percaya, terimalah janji Tuhan. 1, 2, 3. Yang memberikan perintah kepada orang-orang melayani. Perhatikan, tanggalkanlah pakaian kotor itu daripada. Dan kepada Yosua, lihat. Terus, pakaian pesta dari Tuhan atau dari malaikat? Dari Tuhan. Yang ngasih makaikan siapa? Malaikat. Ngerti gak? Ngerti, lihat saya ke depan. Semua datangnya dari Yesus, Allah yang hidup. Yang diutus adalah malaikat. Jadi dengar, malaikat tetap malaikat. Jangan nyembah malaikat. Ada amin. Kalau Anda nyembah malaikat sesat kamu. Kita nyembah Yesus, Allah di atas segala Allah. Tepuk tangan bagi Yesus. Dia Allah dan juru selamat. Ada amin. Kalau engkau lihat malaikat atau sembahlah aku, sembahlah. No. Anda harus ngerti Tuhan yang menyuruh dia kepada kamu. Ngerti katakan amin. Yosua berkata, lihat dengan ini aku menjauhkan kesalahan daripadamu. Aku mengenakan kepadamu pakaian pesta. Saya tutup, dengar baik-baik. Pada waktu Anda menyadari semuanya urapanmu apapun yang dipercayakan yang dulu besar. Makin lama makin hilang, bahkan melarat. Ini kesempatan baik, minta belas kasihan Tuhan. Dan pakaian yang baru dikenakan oleh Bapa di sorga. Percaya, tepuk tangan bagi Roh Kudus. Yes, Lord. Saya kemarin ngomong dalam nama Yesus.
Saya bilang kemarin di Semarang, banyak orang-orang TSOA datang. Zaman dulu. Yang dulu on fire, zaman Petrus Agung, Yusak Cipto. Begitu mereka dipanggil Tuhan, saudara, pulang. Itu semua urapan, hilang. Bukankah kau menyembah Yesus, bukan menyembah manusia? Saya nanti waktu dipanggil pulang Tuhan, kamu tidak bergantung sama saya, saudara. No. Berarti saya Tuhanmu. Yang menjadi Tuhanmu Yesus. Saya ngomong banyak orang TSOA, dulu banyak orang impact. Begitu semua orang yang mimpin dalam urapan dipanggil Tuhan. Kenapa engkau keluar dari destiny? Kenapa? Karena engkau lihat manusia bukan lihat Tuhan. Ini yang membuat saya kasih tahu. Engkau harus kembali pada Bapa dan minta belas kasihan supaya rohmu tajam kembali. Tepuk tangan bagi Yesus. Ketika katakan amin. Ambil urapannya kembali. Ambil anointingnya. Jubahnya kamu bisa ambil urapannya. Tapi dengar, dari Tuhan. Jangan padam Bapak Ibu. Setan nyerangnya serempak sekarang. Ada yang ngomong sama saya, Pak sama saya sama setan tidak takut Pak. Dia bilang sama saya, kalau munculnya jarak jauh saya berani Pak. Haleluya. Setan mulai muncul bayang-bayang dalam nama Yesus. Ikat. Hancurkan. Tapi nek muncul mendadak Pak, saya pingsan. Nah itu namanya penakut. Muncul mendadak, blak. Tapi nanti, dalam Yesus pakaianmu pakaian kebenaran. Pakaian baru, ini tahun baru. Ada amin? Minta anointing. Kok Anda ngomong, Pak saya pengusaha, tetap menerima juga pakaian urapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Semua terima. Bukan untuk khusus orang melayani, siapapun dia. Nama Tuhan dipermuliakan, dimanapun Anda ditempatkan, dalam kegelapan sekalipun, dalam sekitarmu orang-orang suka nipu, sekitarmu suka orang berzina, penjudi. Anda jadi terang, bukan kalah. Anda yang mempertobatkan mereka. Percaya katakan, bukan kamu yang kalah, bodoh berarti gak punya iman. Mana kuasa Yesusnya? Saya di Starbucks banyak orang bertobat, saudara. Sikat lipas. Orang Starbucks kenal saya banyak, saudara. Pak, bukan ngomong shalom, saudara. Halo Pak, datang, kita libas sana. Makanya saya katakan, Lucifer tidak bisa kalahkan kamu selama engkau di dalam Yesus. Siapa percaya tepuk tangan bagi Yesus, ada amin? Harus strong, harus strong. Ada amin? Bangkit berdiri semua, bangkit berdiri semua. Kalau nanti perjamuan kudus, saya minta Anda dengar saya, anak-anak tolong tenang. Kalau nanti perjamuan kudus, ambil sendiri, jangan diambilkan. Ambil sendiri. Ngerti ya? Jangan diambilkan. Harus Anda, karena Anda iman. Iman, Anda ambil itu. Semua angkat kedua tanganmu. Singer song leader jangan nyanyi dulu. Angkat kedua tanganmu semua. Jangan naik mimbar, tutup matamu. Siapa yang percaya dalam hatimu, saudara? Ini harus katakan ini sendiri, terserah kamu. Siapa yang percaya kuasa Tuhan Yesus ada di dalam dirimu. Dan mengalahkan segala serangan iblis dan menang dalam kegelapan. Angkat kedua tanganmu, tutup mata semua. Jangan padamkan. Jangan bimbang yang di rumah juga. Anda punya kuasa Tuhan. Selama Tuhan suruh, Tuhan jamin engkau. Gak usah takut. Sotokura patakataba. Terus, kira patakanama. Terus, bahasa roh. Yang belum punya karena bahasa roh, katakan haleluya, puji Tuhan. Sikira patakataba, yes Lord. Kura patakanama sikira. Yes Lord, terima. Terus. Pakaian baru, pakaian baru. Engkau bukan lagi anak yang terhilang. Engkau bukan lagi anak yang melarat. Engkau kembali pada Bapa, minta perkenanan Tuhan. Dan apa yang hilang dikembalikan kembali. Dan lakukan apa yang Tuhan mau supaya destiny mengalami percepatan. Terus. Ambil kembali, that's anoint. Ambil kembali, bahkan minta perkara-perkara besar. Terus dalam nama Yesus. Yang di rumah juga. Dalam nama Yesus. Jangan kecilkan kuasa Tuhan. Jangan kecilkan kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Dia sanggup kuasa Tuhan. Di dalam menerobos, membuka jalan, membuat sesuatu jadi baru. Pakai dengan iman. Siapapun engkau, pelayanan tidak pelayanan. Yang penting hatimu tertuju pada Yesus. Layani Tuhan. Urapata kanapatu, urapata. Terus. Itu. Naik. Tutup mata semua. Urapata kan. Api Tuhan turun. Dalam nama yang di rumah-rumah juga. Dalam nama Yesus. Buka hati. Sekerapata kona mata karabata, sekerabat soto korabata. Dalam nama Yesus. Take it.
Roh agamawi hancur. Cinta Tuhan, cinta Tuhan. Ngerti Roh Kudus mau ngalir. Jama-jama, penari-penari jama-jama semua hidup dalam urapan. Dalam nama Yesus. Terus. Dalam nama Yesus. Terus. Dalam nama Yesus. Sembah, musik ngalir. Sembah. Dalam nama Yesus. If you believe in Jesus right now, just open your heart. Yang di luar negeri juga, listen this verse. Just open your spirit, open your heart, open your mind. It is a new day. That Holy Spirit touch your heart and flow. Kalau engkau percaya Roh Kudus, semua yang nonton juga, buka hatimu supaya terima pimpinan Tuhan. Takut akan Allah mendatangkan kehidupan dan kemenangan. Holy Spirit reign. Holy Spirit reign. Penuhi segala pengetahuan yang bukan dari Tuhan, dihancurkan, dipenuhi dengan kuasa Tuhan hatimu. Rain down, rain on us. Dipenuhi dengan takut akan Allah. Holy Spirit rain down. Terima semua. Holy Spirit, haus akan Tuhan. Jangan melarat, perbaiki kembali pada Bapa, minta baju baru dari Tuhan. Rain on us. Holy Spirit rain down. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, yang di rumah juga. Urapan Tuhan turun. Holy Spirit rain. Semua faith blessing, buka hati. Rain, mentahirkan hatimu, mentahirkan jiwamu. Dalam nama Yesus, doa-doa yang keliru dihancurkan, doa yang benar dari Tuhan. Holy Spirit rain. Ya, mari mengalir. Angkat hatimu buat Yesus. Dia akan segera datang. Rain down. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Holy Spirit rain. Minta yang nari-nari bebas, yang di tempatmu nari bebas. Holy Spirit rain. Nah itu. Let Holy Spirit move. Holy Spirit move. Rain down. Rain on us. Seperti anak bungsu kembali pada bapaknya. Holy Spirit pada destiny. Rain down. Dalam nama Yesus, pujian bagi Bapa di sorga. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Holy Spirit, say lebih keras. Holy Spirit, rain down. Semangat. Terus. Holy Spirit, rain down. Rain. Buka hatimu kembali pada Bapa. Minta belas kasihan. Oh, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Terima, rain down. Semua angkat kedua tanganmu. Tuhan suruh saya bicara tadi, anak bungsu yang kembali pada dia.
Hari ini kalau engkau melarat karena membuang perkenanan Tuhan, karena masih main-main dan kurang berani, kurang taat. Orang yang perhatikan, orang yang tinggal dalam urapan Tuhan harus punya nyali. Harus punya nyali. Yang dari Tuhan. Maka engkau akan mengenapi destiny. Kalau Anda tidak punya nyali, semua tertunda bahkan dibatalkan. Semua angkat kedua tangan. Anda perlu uji dirimu. Pakaian baru diberikan pada Bapa. Yang penting kau sadar dan bertobat. Bebas. Terima. Biar yang loncat biar. That's Holy Spirit move. Take it. Pengusaha-pengusaha pun berhak terima urapan untuk jalan dalam pimpinan Tuhan. Dalam kemenangan dan menjara. Holy Spirit rain down. Jemaat saja. Yes. Saya lihat mahkota yang besar di tempat ini. Just sing again. Sing again. Holy Spirit. Anda terima itu. Kembali pada Bapa, tinggalkan dosamu, tinggalkan kesalahanmu. Rain down, rain down. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Holy Spirit sekali lagi. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Terima. Waktu Anda naikkan ini, terima. Jubah yang baru. 2023 hidup dalam belas kasihan Tuhan. Rain on us. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Holy Spirit. Holy Spirit rain. Terima. Dalam nama Yesus. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain down. Rain on us. Rain down, rain down, rain down. Say again. Rain down. Rain on us. On us. It happened. Rain down, rain down. Rain down. Rain on us. Tepuk tangan bagi Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi dan genap. Dalam nama Yesus. Biar ngalir. Sembah dulu sebelum timah perjamuan. Sembah dulu. Yes Lord. Urapi yang di rumah juga. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau menerima kesalahan kami dan kembali merawat kami. Perkenanan-Mu kembali atas kami. Tuhan, kami tidak mau melarat secara urapan, secara hikmat Tuhan, secara apapun. Ampuni umat-Mu. Engkau mengenakan pakaian baru, bahkan cincin pada anak-anak. Urapi. Dalam nama Yesus, Engkau juga menjamah Tuhan, seperti firman-Mu, semua yang ada di sini. Jika ada anak bungsu, anak sulung yang iri hati sempat kecewa, jamah jika ada kami yang seperti itu. Yang ada iri hati dalam pelayanan, yang melihat orang anak baru dipakai Tuhan dan macam, lepaskan kami dari itu. Karena semua berasal daripada Tuhan. Kami mau hati kami tulus, iman seperti anak-anak, murni dan tidak terkamiri apapun. Angkat kedua tanganmu dalam nama Yesus. Perjamuan kudus disiapkan. Segala perkara
dapat di dalam Dia. Didoakan dulu, jangan dibagikan. Sini aja. Dan sahabat, mari semua angkat kedua tanganmu. Aku berdoa memberkati anggur dan tubuh ini. Kami percaya ada kuasa dalam firman Tuhan. Turun ke hati yang tepat. Firman Tuhan menjadi roket pendorong atas kami semua. Dan itu dalam perkenanan dan urapan Tuhan yang baru. Kuduskan, tahirkan dalam nama Yesus. Amin, silakan duduk kembali. Saudara, ambil sendiri, jangan diambilkan. Aturan fair blessing ambil sendiri. Anak-anak kok bisa juga harus ngerti ya, semoga pas. Oke. Penolong selalu setia. Ya, Tri. Ini jemaat perlu naikkan pujian semua, sama-sama. Ya. Sekali lagi, penolong. Semua nyanyi sama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Saudara nanti diambil sendiri. Tak pernah Dia mengecewakan. Dengan iman, Yesus tak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan tetap percaya. Yang sudah terima roti, bangkit berdiri semua. Yang belum terima anggur dan tubuh Tuhan, jangan buru-buru berdiri saudara, supaya terima semua. Yang belum terima jangan berdiri, tolong dilayani saudara. Karena ini kita layani Tuhan juga. Jiwa milik Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. tak pernah Dia mengecewakan. Yang di belakang sudah terima semua. Yang di belakang, angkat anggurmu semua. Kalapan dapat ku tanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Angkat hatimu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Kekuatan 2023 bagian baru. Tuhan Yesus Penolong dan sahabat. Saudara, sekali lagi saya berikan waktu Anda untuk membaca firman Tuhan di roti ini. Jangan ditukar. Jangan ditukar. Kalau Anda ngomong, Pak, ayatnya remuk, Pak, tapi tak pegangnya kasar. Ya itu bagianmu, salahmu dewi. Kalau firmannya bagus, dibacanya kenceng, saudara. Dibaca. Oh, enggak apa-apa. Tapi firmannya elek dibatin. Enggak apa-apa, saudara. Tidak dosa juga. Itu namanya berperang dalam jiwa. Oke, sudah semua baca firman. Yang kalau bagus difoto, dijadikan status. Itu biasa dalam dunia pelayanan. Tapi nek elek, enggak dipahami. Kenapa? Karena orang lain baca ngomong, lu ini terasa no. Ingat,
kita urapanmu. Semua angkat rotimu tinggi-tinggi. Tutup mata semua. Bahasa roh, bahasa roh. Yang belum punya karena bahasa roh, katakan haleluya, puji Tuhan. Di Five Blessing Jogja ini persekutuan boleh membawa kamu naik level. Anda alami sendiri dengan Tuhan, Allah yang kita hidup. Yesus namanya, sotokura patakanapa. Terus, dalam nama sikira patakanamu, kura patak. Tidak ada firman Tuhan yang gagal, tidak ada. Angkat, sukura patakanapa, patakanapa. Kunamahana sikira patakanapa. Tura patakanama sikatapa. Roti ini, roti biasa. Tetapi malam hari ini, kita semua di tempat ini menaruh iman dan tentunya percaya bahwa roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Buka cawanmu dan angkat dengan tangan kanan. Taruh tangan kiri dada masing-masing dan percaya, saudara. Tahun ini Tuhan jamin dalam peperangan dan menjara. Angkat dengan tangan kanan. Doa lagi, jangan bocorkan urapan, doa lagi. Jangan pikiran sia-sia merusakkan urapanmu. Angkat tangan kananmu. Mujizat gampang terjadi waktu kita dengan Bapa. Sikira patakanama. Terus. Sikara patakanama. Sotokura patakanama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anggur ini, anggur biasa. Tetapi malam hari ini, kita semua di tempat ini menaruh iman dan tentunya percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Yang percaya, mari kita minum di dalam nama Yesus. Tetap jaga omongan, taruh cawanmu, sembah. Anak bungsu ini, meskipun dia habiskan, tapi untungnya dia sadar dan kembali. Minta kembali anointing, minta kembali ketepatan, minta lagi keberanian, nyali dengan Tuhan. Dan urapan terjadi. Angkat kedua tanganmu, sembah. Hamba-hamba Tuhan juga minta nyali, minta iman. Tuhan menyertai engkau. Libas, iblis, libas, jangan takut. Dalam nama, di tengah kegelapan jadi terang. Sembah. Jangan terpengaruh kanan kirimu. Salat api Tuhan turun. Terima yang belakang juga terima. Tajam. Dalam bisnismu tajam. Terus. Angkat kedua tanganmu. Dalam nama Yesus. Jangan down. Naik. Jubah baru. Dalam nama Yesus. Seperti Yosua. Kenakan jubah baru. Terima. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Strong. Tuhan Yesus penolong. Tetap percaya. Tuhan setia. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Tahun baru masuk penjara dan menang. Segala perkara dapat ku tanggung. Takut akan Allah. Kekuatan Tuhan Yesus. Dengan yakin, sahabat, tetap percaya. Lagi. Semua angkat tanganmu. Segala. Come on jemaat. Kalahkan kegelapan. Anda punya kuasa Yesus. Pengetahuan harus takut akan Allah. Tuhan Yesus panggil namanya. Tetap percaya. Tepuk tangan bagi Yesus semua. Kabupaten Jogja.
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang Tetap sembah. kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan tetap percaya, tetap percaya. Tuhan, sekali lagi sama-sama. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari biar jemaat saja yang katakan, segala perkara Dapat ku tanggung di dalam Dia. tetap percaya. Lebih lagi katakan sama-sama jemaat Tuhan saja. Katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung Amin, amin. di dalam Dia